Chapter 19. Alira pulang dari kampus dijemput oleh Pak Tono. Sesampainya di rumah pukul jam 5 sore. Memang akhir-akhir ini, Alira sering pulang terlambat karena ada mata kuliah tambahan untuk persiapan ujian yang tinggal 3 hari. Di dalam perjalanan pulang, Alira mengambil ponselnya untuk melihat pesan yang dikirim ke Fahri waktu masih di kampus. Jangankan dibalas, dibaca aja enggak, gumam Alira. Sesampainya di rumah, Alira bergegas untuk segera mandi karena dia merasa badannya sudah sangat lengket. Selesai mandi dan berpakaian, Alira memilih untuk belajar biar tidak kepikiran Fahri. Buat apa aku selalu memikirkan dia? Toh dia saja tidak memikirkan aku, Alira berkata sambil membuka laptopnya. Alira memang tidak pintar, tapi dia selalu belajar. Walaupun terkadang dia sendiri merasa kesal dengan otaknya yang di bawah rata-rata, kadang-kadang tugas kampusnya yang sedikit sulit dia meminta bantuan Fahri. Dia tidak pernah merasa malu untuk meminta bantuan suaminya yang memang sangat cerdas dalam segala mata pelajaran. Selesai belajar, dia menutup laptopnya dan meluruskan badannya di atas ranjang. Dia merasa pegal, karena terlalu lama duduk. Walaupun dia berusaha untuk tidak mengingat laki-laki pujaannya itu, tapi tetap wajah Fahri terbayang-bayang dalam ingatannya. Kemudian dia mengambil ponselnya dan membuka galeri untuk melihat foto Fahri, karena hanya itu yang bisa dia lakukan untuk mengurangi rasa rindunya. Alira menyentuh wajah Fahri yang berada di layar ponselnya. "Kamu lagi di mana? Sama siapa? Lagi buat apa? Apa aku tidak penting bagimu? Sampai kamu seperti ini sama aku. Aku sangat merindukanmu." "Aku tersiksa dengan rasa rindu ini," Alira berkata dengan berlinang air mata. Tiba-tiba ponselnya berdering, dan itu panggilan video dari Fahri. Alira segera menghapus air matanya dengan telapak tangannya kemudian mengangkat panggilan video Fahri. Alira menatap ponselnya, dan di sana ada lelaki yang sangat dia rindukan sedang menatapnya sambil bersandar di sandaran sofa dalam sebuah ruangan. "Hei, kamu kenapa? Kamu nangis ya?" tanya Fahri dari seberang sana. Alira tidak menjawab, dia hanya menatap Fahri dengan mata yang sudah berkaca-kaca. "Alira, kamu kenapa? Kenapa kamu nggak jawab aku?" tambah Fahri. Dan akhirnya air mata Alira tertumpah membasahi pipinya yang mulus dan putih itu. "Kamu kenapa sih Alira? Kenapa kamu secengeng ini?" kata Fahri sambil mengurut alisnya dengan sebelah tangannya. Alira tetap tak menjawab, dia hanya menangis dan air matanya semakin deras. "Kalau kamu nggak mau ngomong, aku akan matikan saja ponselku," ancam Fahri. Fahri memang laki-laki yang sangat dingin dan cuek melebihi batas normal. Dia tidak berusaha merayu istrinya, malah dia mengancam, "Ya udah matikan saja, kalau itu yang Mas mau. Tapi ingat, setelah Mas sampai di rumah ini, jangan harap Mas bisa melihatku di dalam rumah ini lagi," ancam balik Alira yang membuat Fahri kikuk. Fahri terdiam sambil tetap memandang istrinya yang suka merajuk dan sangat cengeng itu. "Kamu anggap apa aku ini? Jangankan kasih kabar, baca pesanku aja enggak. Kamu tahu enggak? Aku di sini siang malam memikirkan kamu. Kamu di mana? Sama siapa? Lagi apa?" Pertanyaan-pertanyaan itu sangat menggangguku. Hiks. Alira mengeluarkan unek-uneknya sambil menangis. "Ya udah, aku minta maaf. Tapi aku benar-benar sangat sibuk. Dan semua ini aku lakukan juga buat kamu." Hiks. Alira masih tetap menangis. "Sudah dong Alira. Aku tuh capek. Aku menelponmu untuk menghiburku, bukan membuatku tambah pusing gini. Kamu harus bisa ngerti dong Alira. Suami kamu ini seorang CEO dari sebuah perusahaan besar. Tanggung jawab aku sangat besar. Pekerjaan aku ini sangat berat dan melelahkan. Aku juga mau hanya duduk di rumah dan bersantai. Tapi bagaimana mungkin? Nggak ada yang bisa menggantikan aku. Aku ini anak sendiri. Dan sekarang aku sudah punya kamu yang harus aku nafkahi lahir batin. Orang tua kamu sudah melepas tanggung jawab untuk aku. Tolonglah belajar untuk dewasa dong Alira." Fahri berkata panjang kali lebar, dan membuat Alira tidak bisa berkata-kata. "Sudah, jangan nangis lagi," tambah Fahri. Alira menghapus air matanya dan kembali menatap Fahri. "Kamu sudah makan?
Tanya Fahri. Alira menjawab dengan hanya menggelengkan kepala. Ayo makan, nanti selesai makan, kita ngobrol lagi, kata Fahri. Nggak mau. Aku mau makan ditemanin kamu, balas Alira. Ya sudah, jawab Fahri singkat. Alira kemudian bergegas ke arah dapur. Sampai di dapur, dia meletakkan ponselnya di atas kursi kemudian dia berjalan ke arah lemari piring untuk mengambil piring. Serentak Fahri terpana sambil menelan ludahnya karena melihat penampilan Alira yang mengenakan baju singlet ketat dan celana pendek ketat di atas pangkal pahanya. Fahri kecil mulai menegang, tapi Fahri berusaha mengontrol dirinya. Alira makan sambil ditatap Fahri sampai selesai dan kemudian kembali ke kamar, tapi tiba-tiba Revan datang mengganggu. Dia mengetok-ngetok pintu kamar Fahri. Tok tok tok, siapa? Teriak Fahri dari dalam kamar. Gue. Ayo, ayahnya Bella ngajak kita ke lantai bawah, Dek. Jantung Alira berdegup kencang mendengar nama Bella. Iya duluan, nanti aku nyusul, jawab Fahri tanpa membuka pintu. Fahri kembali menatap Alira dan berkata, kamu nggak usah pikir yang macam-macam, ini cuma urusan pekerjaan nggak lebih. Dan aku juga nggak tahu kalau kerja sama ini dengan ayahnya Bella dan juga Bella. Aku baru tahu setelah sampai sini, kata Fahri menjelaskan. Ya udah, tapi Mas harus hati-hati, jangan sampai dia menjebakmu lagi, kata Alira mengingatkan. Oke, udah dulu ya, kata Fahri. Alira menganggukkan kepalanya. Setelah mengakhiri obrolannya bersama Alira, Fahri langsung bergegas untuk menyusul Revan dan yang lain yang sudah ada di lantai bawah. Fahri, Revan dan yang lain semuanya menginap di Hotel Bella. Karena itu permintaan ayahnya Bella, dan karena yang lain menyetujui, akhirnya tidak ada alasan untuk Fahri menolak. Fahri berjalan melalui lorong hotel, tapi tiba-tiba, dia tidak sengaja melihat Bella dan salah satu karyawan hotel itu sedang berbicara. Dengan perlahan Fahri melangkah mendekati mereka dan bersembunyi di balik guci besar yang ada di situ. Kamu harus memasukkan obat ini ke dalam gelas yang berwarna biru. Setelah itu kamu mengantarkannya, Bella berkata sambil memberikan botol obat dan beberapa gelas yang berwarna-warni kepada pelayan itu. Baik Bu, jawab pelayan itu. Fahri mendengar semua pembicaraan antara Bella dan pelayan itu, dan setelah Bella pergi, Fahri langsung mendekati pelayan itu dan menarik tangannya. Ada apa Pak? Ada yang bisa saya bantu? Tanya pelayan itu. Aku mendengar semua pembicaraan antara kamu dan bos kamu tadi, dan obat yang diberikan sama bos kamu itu, tujuannya untuk menjebakku. Kalau aku mau, aku bisa melaporkan kamu bersama bos kamu ke polisi. Ancam Fahri. Jangan Pak, saya mohon, saya punya istri dan anak yang harus saya kasih makan. Jawab pelayan itu. Oke. Tapi kamu harus melakukan apa yang aku suruh. Baik Pak, saya akan melakukan apapun, asalkan jangan melaporkan saya ke polisi. Kamu harus memasukkan obat ini ke dalam gelas yang berwarna merah, dan antarkan sesuai perintah bos kamu tadi, kata Fahri. Baik Pak, jawab pelayan itu. Chapter 20. Mereka semua sudah berkumpul di ruangan khusus untuk para tamu penting. Mereka berbincang-bincang sambil menunggu jamuan yang sudah dipesan Bella. Di sisi lain, Fahri sudah mempersiapkan rencana yang akan membuat Bella menyesal karena sudah bermain-main dengannya. Fahri mengeluarkan ponsel dari dalam saku celananya dan mengirim pesan singkat buat Alira. Karena dia tahu, Alira pasti sedang memikirkannya setelah mendengar nama Bella tadi. Kalau bisa, jangan tidur dulu. Karena aku akan menelponmu setelah ini. Alira sangat gelisah sehingga dia tidak bisa fokus untuk belajar. Dia khawatir dengan Fahri yang berada di tempat wanita ular itu, tapi setelah menerima pesan dari Fahri, akhirnya dia bisa sedikit tenang karena suaminya masih tetap sadar sampai bisa mengirim pesan untuknya. Akhirnya dia mencoba untuk kembali melanjutkan belajarnya. Beberapa menit kemudian, Bella datang dan duduk bersebelahan dengan Fahri. Dia sangat percaya diri dengan pakaiannya yang sangat minim dan sedikit terbuka. Tidak berapa lama mereka menunggu,
Akhirnya pelayan yang telah diperintahkan Bella datang membawakan beberapa cemilan dan minuman yang sudah tertuang di dalam gelas berwarna-warni dan 2 botol minuman yang belum dibuka. Bella melirik pelayan itu sambil mengembangkan senyumnya. Karena semua berjalan sesuai rencananya, pelayan memberikan gelas berwarna biru kepada Fahri seperti yang diperintahkan Bella, dan yang merah, Fahri langsung yang mengambilnya dan memberikannya kepada Fernando, salah satu klien Fahri yang dari Jerman. Kebetulan Fernando berada di samping Fahri, kemudian yang lainnya diberikan kepada Revan dan beberapa yang ada di situ termasuk Bella dan ayahnya. Mereka berbincang-bincang sambil menyantap jamuan yang sudah disiapkan. Fahri dan Revan sudah biasa mengkonsumsi alkohol untuk menghilangkan capek dan stres. Jadi kalau hanya 2 botol minuman, buat mereka belum apa-apa, tapi Fahri tetap bersandiwara untuk menjalankan rencananya. Dia pura-pura merasa pusing agar tidak dicurigai Bella, sedangkan Fernando juga sudah mulai pusing karena dia yang meminum minuman yang terdapat obat yang ditaruh oleh pelayan itu. Fahri memilih Fernando, karena siang tadi Fernando sempat mengutarakan rasa ketertarikannya kepada Bella di depan Fahri. Bella yang melihat Fahri sudah mulai pusing, langsung berdiri dan berpamitan untuk ke kamarnya duluan. Sesampainya di kamar, dia mengirim pesan singkat kepada Fahri, "Sayang, aku menunggumu di kamarku." Dia mengetik kata sayang dengan percaya diri, karena dia pikir, Fahri sekarang sudah hilang kontrol. "Oke, tapi aku mau, kamu matikan lampu kamar dan lampu di depan kamarmu, biar tidak ada yang melihatku masuk ke sana," balas Fahri. Bella mengikuti kemauan Fahri dengan senyum bahagia yang terpancar dari wajahnya. Dia mematikan lampu di depan kamarnya terlebih dahulu. Setelah itu, dia melepaskan semua pakaiannya baru mematikan lampu kamarnya. Dan menunggu Fahri di atas ranjangnya, Fahri melihat Fernando yang sudah beranjak dari tempat duduknya langsung segera berdiri dan berpamitan pada yang lain. "Aku duluan," kata Fernando. "Aku juga," sambung Fahri. "Oke, istirahatlah duluan, sebentar lagi kita juga mau istirahat," jawab yang lainnya. Fahri berjalan bersama Fernando di lorong-lorong hotel. "Badan aku panas banget bro, aku membutuhkan seorang wanita," kata Fernando dengan suara seraknya karena menahan sesuatu yang diakibatkan oleh obat yang diberikan Bella. Dia berkata sambil berbalik menatap Fahri, "Ada wanita yang juga membutuhkan seorang pria malam ini," jawab Fahri santai. "Siapa?" tanya Fernando. "Bella," jawab Fahri. "Kamu suka kan sama Bella?" tanya Fahri. "Iya, aku suka banget sama dia," jawab Fernando. "Kamu bisa memilikinya kalau kamu mau ikut permainanku," tambah Fahri. "Permainan apa?" jawab Fernando tidak sabaran. "Kamu ke kamarnya dan langsung masuk. Tidak usah bersuara sampai semuanya selesai. Yang penting kamu tidak memaksanya. Ikuti saja permainannya," jelas Fahri. "Oke," jawab Fernando yang memang sejatinya playboy yang hanya menginginkan wanita di saat butuh saja. Setelah itu Fernando mengikuti saran Fahri. Dia langsung masuk ke kamar Bella tanpa suara, dan Bella pun menerimanya dengan sukacita di dalam kamarnya. Bella membawa Fernando ke atas ranjangnya dan memperkosa Fernando di dalam kegelapan. Bella sangat agresif, dia sangat bahagia, karena yang dia tahu, lelaki yang berada di dalam pelukannya tanpa sehelai benang pun itu adalah Fahri, laki-laki pujaannya sejak dulu. Fahri melangkah ke arah kamarnya, dia membaringkan tubuhnya di atas ranjang dan segera melakukan panggilan video kepada Alira. Alira yang sedang menunggu telepon dari Fahri sangat bahagia, karena Fahri menepati janjinya untuk menelponnya. Alira mengangkat panggilan video dari Fahri. Dia menatap Fahri dengan tampang penasarannya. "Kenapa kamu menatapku seperti itu?" tanya Fahri. "Aku hanya ingin tahu, apa kamu masih tetap utuh atau tidak?" jawab Alira. "Memangnya kenapa enggak utuh?" tanya Fahri. "Ya, karena kamu kan berada di tempat ular berbisa. Siapa tahu sudah dipatok," jawab Alira. Fahri tidak menjawab, dia hanya menatap Alira dengan tatapan dinginnya. "Ya namanya juga kulkas, Mas, coba buka bajumu," perintah Alira. "Buat apa?" tanya Fahri. "Aku ingin lihat badan kamu, ada tanda-tanda yang mencurigakan enggak?"
Jawab Alira. Fahri menurut. Dia tidak hanya membuka bajunya tapi dia membuka seluruh pakaiannya tanpa ada yang tersisa dan membuat Alira terbelalak. Apalagi? Tanya Fahri setelah terlanjang bulat. Aku. Alira terbata-bata dan langsung dipotong oleh Fahri. Kamu apa? Kamu ingin ya? Sabar dulu sampai aku pulang, sambung Fahri santai. Wajah Alira seketika memerah karena malu. Dia menatap Fahri malu-malu sambil berkata, udah dulu ya mas. Aku mau tidur sudah ngantuk, Alira berkata dan langsung mematikan sambungan teleponnya. Hahaha. Dia malu, kata Fahri sambil terkekeh. Kemudian Fahri meletakkan ponselnya dan menarik selimut untuk menutupi tubuhnya yang sudah tak mengenakan apapun. Mungkin karena pengaruh alkohol, jadi tidak butuh waktu lama untuk Fahri masuk ke dunia mimpinya. Chapter 21. Pagi harinya Bella sudah terbangun tapi dia tidak mau membuka matanya, karena dia takut yang terjadi semalam itu hanyalah mimpi. Dia merasa ada seseorang di sampingnya yang sedang memeluknya erat. Perlahan dia meraba dada bidang yang berada di depannya. Dia tersenyum dan mengecup dada laki-laki yang telanjang itu tanpa membuka matanya. Karena sentuhan Bella, akhirnya laki-laki itu bergerak dan tiba-tiba tangan lelaki itu naik dan meremas dada Bella. Bella mendesah karena mulai bergairah. Dia mencoba membuka matanya untuk melihat laki-laki yang dia cintai selama ini. Ngapain kamu di sini? Apa yang kamu lakukan padaku? Teriak Bella sambil mendorong tubuh Fernando sampai terjatuh dari ranjang. Bella segera menarik selimut untuk menutupi dirinya sambil menatap Fernando dengan tatapan membunuh. Fernando bangkit dari lantai dan segera memakai pakaiannya. Kemudian dia menatap Bella dan berkata, tidak perlu kamu berteriak dan bertanya apa yang aku lakukan padamu. Bukankah semalam kamu memperkosaku? Ucap Fernando dengan santainya. Dan satu lagi, aku tidak menyangka, anak seorang pengusaha sukses seperti kamu, ternyata punya gaya bercinta yang gila, tapi aku sangat menyukainya, tambah Fernando yang membuat Bella seperti disambar petir di pagi hari buta. Brengsek kamu, bajingan, teriak Bella. Fernando mendekati Bella dan berkata, hei Nona, kalau kamu nggak mau ada yang tahu tentang kita berdua di kamar ini, mending kamu berhenti untuk berteriak, apalagi kamu sangat menikmatinya semalam, dan kamu tidak perlu menangis. Karena kamu bukan seorang perawan yang harus menangisi kesucianmu yang kurenggut. Setelah mengatakan itu, Fernando langsung keluar dengan senyum yang terukir di bibir tipisnya. Dia berjalan ke kamarnya tanpa ada satupun orang yang melihatnya. Karena baru jam 5 subuh jadi semua orang masih tertidur, Bella menangis sendiri di kamarnya. Dia sangat murka dengan Fernando yang sudah menikmati tubuhnya dan mengomentari dirinya yang memang sudah tidak perawan sejak masih duduk di bangku SMA. Tapi Bella tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia tidak mau ada yang tahu tentang kejadian itu terutama Fahri dan ayahnya. Matahari pagi bersinar menembus kamar Fahri. Dia bangun dan duduk di tepi ranjang. Kemudian dia mengambil ponselnya. Dia membuka galerinya dan menatap gambar wanita yang selalu membuatnya hampir gila. Dia mengambil foto Alira di saat Alira sedang ngambek dan menyimpannya tanpa sepengetahuan Alira. Fahri tersenyum sambil memandang foto Alira. Dia merasa lucu dengan sifat Alira yang cengeng, centil, dan selalu berpikiran buruk padanya. Tiba-tiba dia teringat dengan Fernando. Dia meletakkan ponselnya dan segera beranjak untuk mandi. Selesai mandi dan sudah rapi, dia melihat jam tangannya baru pukul 6.30, aku harus menemuinya, gumam Fahri. Fahri mengambil ponselnya dan melangkah ke arah kamar Fernando yang berada di bagian hotel paling belakang. Tok tok tok, Fahri mengetuk pintu kamar Fernando. Tidak berapa lama pintu terbuka, Fahri menatap Fernando yang juga sudah rapi. Masuk bro, ajak Fernando. Mereka berdua duduk di sofa yang ada di dalam kamar itu. Gimana semalam? Tanya Fahri membuka percakapan. Seru banget. Aku gak terlalu menguras tenaga karena dia sangat agresif. Tapi kurang nikmat bro. Udah bolong? Jawab Fernando sambil tersenyum. Fernando sebenarnya orangnya sangat ramah. Tapi kalau berbicara, dia orangnya transparan.
Fahri hanya tersenyum mendengar penjelasan Fernando, karena dia juga sudah tahu kalau Bella bukan wanita suci lagi, sebab pacar Bella yang sering meniduri Bella waktu SMA adalah sahabat Fahri namanya Aldo. Aldo adalah sahabat Fahri dari SD, dan waktu SMP dan SMA mereka pisah sekolah, tapi waktu SMA mereka kembali bertemu di tempat fitness. Jadi Aldo menceritakan semua tentang dirinya termasuk hubungannya sama Bella, namun Aldo tidak tahu kalau Bella teman sekolah Fahri, dan Bella pun tidak tahu kalau Aldo itu sahabatnya Fahri. Apa yang terjadi sebenarnya bro? Tanya Fernando ke Fahri, maksud kamu? Tanya balik Fahri, semalam dia mendesah memanggil-manggil nama kamu bro, jadi aku bingung, sebenarnya. Bella itu tergila-gila sama aku sejak dulu. Dia pernah menjebakku dengan perangsang waktu di Jakarta, tapi tidak berhasil, dan semalam itu, dia juga berniat menjebakku. Untungnya aku mengetahui semuanya, jadi aku merubah rencananya, maksudnya. Tanya Fernando kurang paham, semalam dia berniat memasukkan perangsang lagi ke dalam minumanku, tapi aku mengetahuinya, jadi aku memberikan minuman itu sama kamu, dan aku harap kamu tidak marah sama aku, hahaha. Kenapa aku harus marah? Semestinya aku berterima kasih sama kamu yang mau memberiku makanan walaupun makanan itu kurang nikmat, jawab Fernando, berarti lampu mati di luar dan di dalam, itu juga rencana kamu. Tambah Fernando, iya, kalau enggak, mana mungkin kamu bisa masuk dan menyantapnya, jawab Fahri, iya juga ya. Hehehehe, ucap Fernando sambil terkekeh. Tapi aku penasaran bro, mengapa kamu tidak mau aja sama dia, untuk bersenang-senang aja? Kata Fernando, aku sudah dijodohkan sama orang tuaku dengan anak dari sahabat papa mamaku sejak aku umur 3 tahun dan istriku belum lahir waktu itu, jelas Fahri. Apa? Istri? Jadi kamu udah nikah karena perjodohan, tapi kamu kan masih muda. Tanya Fernando kaget, iya, kita nikah setahun yang lalu pas istriku baru lulus SMA. Jelas Fahri, ikan segar dong bro. Tanya Fernando penasaran, iya, tapi sebenarnya aku kasihan sama dia. Waktu itu, Bella menjebakku dengan memasukkan perangsang ke dalam minumanku di bar. Kita kumpul-kumpul di sana sama teman-teman aku, dan aku menyadari itu. Akhirnya aku memilih pulang dan melampiaskan hasratku pada istriku yang masih perawan. Jelas Fahri, gak apa-apa bro, kamu mengambil pilihan yang tepat, kata Fernando, mungkin karena Fernando orangnya tulus. Jadi Fahri sangat rileks sampai curhat kepadanya walaupun baru 2 kali bertemu dalam urusan bisnis. Semoga kita bisa menjadi sahabat bukan hanya partner bisnis, tambah Fernando. Iya bro, jawab Fahri dan mereka berpelukan. Ngomong-ngomong, aku bisa lihat foto istrimu nggak? Tanya Fernando, buat apa? Tanya Fahri, ya kali aja bertemu di jalan, kalau aku tahu dia istrimu kan, nggak mungkin aku incar, hehehehe, jawab Fernando sambil terkekeh. Fahri berpikir, benar juga yang dikatakan Fernando, Alira kan mempesona dan Fernando jelalatan. Fahri mengeluarkan ponselnya dan mencari foto Alira. Ini foto istriku, kata Fahri sambil memperlihatkan foto Alira di saat dia mengikuti acara di kampus. Yang ada di ponselnya kepada Fernando, wow, sempurna banget bro, patasan aja kamu mau dijodohin, ini namanya bidadari. Aku juga mau kalau dijodohin kayak macam gini, cantik, montok, perawan lagi. Kata Fernando sambil menyandarkan kepalanya di sandaran kursi. Awas aja lo kalau sampai hayalan istri gue, ketus Fahri. Tenang aja bro, aku nggak lagi hayalan, tapi aku lagi berdoa biar bisa ketemu dengan bidadari juga suatu hari nanti. Karena aku sudah capek dalam pencarianku, aku udah capek jadi penjahat kelamin, hahaha. Serempak mereka berdua tertawa terbahak-bahak.